Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lagi berada di sebuah situs bersejarah yang sangat terkenal di Sumatera Barat dan bahkan di tingkat nasional, yaitu Rumah Gadang Istana Pagoroyong. Dan saya berada di dalam istana tersebut. Ada filosofi orang Minang yang sangat menarik untuk kita bisa cerna terhadap rumah gadang ini. Filosofi rumah gadang itu selesai baru dibikin. Artinya semua yang dibutuhkan, baik itu perencanaan, gambar dan sebagainya, itu diselesaikan semua, maka baru kita akan mulai. Dan seluruh kerangka-kerangka yang ada disiapkan, baik itu fondasinya, tiangnya dan sebagainya. Dan baru tahap berikutnya itu kita bicara tentang masalah dinding, atap dan sebagainya. Nah, konsepsi filosofi rumah gadang ini bisa kita cerna yang mengartikan bahwasanya orang Minang ini sejak dahulunya sudah diajarkan dengan pola pikir yang sangat cerdas. Mereka berpikir dulu baru bisa berbuat. Tanpa berpikir belum tentu bisa menghasilkan hasil yang cukup maksimal, ya. Kita juga bisa lihat satu pun tiang-tiang di rumah gadang ini yang membutuhkan satu buah paku. Di rumah gadang ada istilahnya sandi atau sendi, yang itu mempertemukan dari kayu satu dengan kayu yang lainnya, dan pertemuan itu sangat mengokohkan dan bahkan anti gempa. Jepang sendiri, filosofi sendi ini pun akan dicontohkan oleh Jepang, sehingga ini merupakan inspirasi Jepang untuk bisa bikin gedung pencakar langit pada kemudian harinya. Oh ya, dan wisata dia perseta ya? Iya, buat wisatanya di sini. Ya. Jadi yang tinggal yang masih peninggalan Istana Pagoroyong yang masih original di mana, Bu? Nah, jadi kalau sekarang untuk koleksi benda-benda sejarah kita taruh di Tourist Information Center, Bapak. Ada gedung di sebelah kanan istana ini, ada sebuah gedung baru. Oh. Nah, jadi lantai satunya nanti ada tempat naruh benda-benda koleksi, terus ada studio mini juga yang menayangkan video kebakaran istana. Kemudian juga ada kalender event Kabupaten Tanah 2023. Jadi ada studio mini baru dibuka masa Lebaran ini. Terus di lantai 2-nya juga ada rest area, ada Istana Corner. Jadi itu baru dibuka masa Lebaran ini. Berarti sekaligus juga museum, tempat menaruh benda-benda yang ini ya, yang asli ya. Yang tersisa dari kebakaran. Apa itu udah dibuka sekarang? Sudah. Bisa dikunjungi juga nanti. Dikunjungi ya. Iya. Pokoknya sih menarik gitu. Ya. Bu, kami yang lebih ya. Kiri kanan. Lantai 2, Pak. Lantai 2 ya. Nah, ini ada 5 ruangan, cuma kita beri satu contoh biar lebih luas. Karena kalau udah musim Lebaran ini, libur Lebaran rame pengunjung yang datang. Iya. Kalau dari tiket kemarin itu terhitung pas Lebaran ketiga atau keempat itu ada 20.000 orang yang datang. Oh iya, 20.000. Iya. Ibu bisa ceritakan dikit, Bu? Iya. Ini ke lantai 2. Ini ada kamar. Ini fungsinya dalam sejarahnya kamar itu apa nih? Nah, jadi kalau ini namanya Anjung Paranginan. Kamar untuk anak gadis. Putri raja yang belum menikah tinggalnya di sini. Bagi putrinya sudah menikah di lantai 2. Dan jumlahnya sebenarnya ini ada 5. Ada 5. Ada 5 kamar. Kalau raja sendiri tidur di mana? Oh, raja di lantai 1, Bapak. Lantai 1. Ada kamar dengan tirai warna hitam, namanya Anjung Raja Babandian. Di lantai 1 ini untuk anak gadis, karena mereka tetap akan menikah dengan pilihan raja. Jadi diajarlah tata krama, belajar putri. Iya, etika, adab ya. Iya. Dan lain sebagainya. Kalau putra raja pindah ke surau. Kalau sudah di atas 7 tahun diajar mandiri sedari kecil. Iya. Terus kalian ini filosofi orang Minang ini luar biasa ya. Di samping tadi kita sudah berkisah tentang masalah rumah gadang. Ya, di sini juga kita lihat bahwasan di rumah gadang ini pun itu terdiri dari beberapa buah kamar. Di samping kamar orang tua juga ada kamar anak-anak gadisnya. Nah, ketika anak bujangnya berumur 7 tahun, maka oleh orang tua itu diminta anak bujangnya sudah tidur di surau atau di langgar atau di musala. Sehingga ada kemandirian, ya, edukasi yang bisa dilakukan di situ, sehingga anak bujang kita pada zaman dahulunya itu betul-betul bisa berdikari dan mereka bisa menemukan jati diri sendiri di surau atau di langgar. Nah, anak gadis tadi juga disediakan kamarnya, ya.
sampai nanti anak gadis tersebut dilamar atau nikah dengan pria pilihan dari orang tuanya tadi atau anaknya tadi itu. Nah, sebelum nikah tadi itu ada sebuah proses yang diajarkan oleh orang tua, bagaimana tentang masalah agama, adab, etika, budaya, dan lain sebagainya. Sehingga betul-betul anak gadis orang Minang itu sudah menampakkan ciri khasnya sebagai orang Minang sejati. Raja adat dan raja ibadat. Ya. Di lantai 3 nih kursinya untuk menyimpan harta pusaka ya. Iya, dalam peti ini Pak, namanya Alur Dunia. Raja ini juga disimpan dalam peti khusus ini. Aslinya dulu berlantai, Bu? Apa? Aslinya berapa memang lantai? ada 3 lantai. Oh, 3 lantai. Dan istana yang asli lokasinya bukan di sini. Oh, iya. Di balik Bukit Bungsu ini. Ada kawasan Bukit Batu Patah yang dibangun tahun 1347. Tapi sekarang fungsinya? terbakar habis. Kalau sekarang itu udah lahan kosong aja. Karena kosong? terbakar habis masa Perang Padri tahun 1804. Jadi oleh pemerintah daerah kita dipindahkan lokasinya ke sini untuk kemudahan transportasi. Tahun 1976. Enggak ada satupun jejak sama sekali, Bu? Tidak ada apa lagi, lahan kosong saja Pak. Lahan kosong? Iya. Dan jalannya juga cukup belum baik aksesnya ke sana. Makanya dibuat di sini oleh pemerintah dan sejak dibangun replika pertama tahun 1976 fungsinya sudah beralih. Kalau dulu memang tempat tinggal keluarga raja dan pusat pemerintahan. Sejak replika pertama menjadi museum tertutup. Dan yang replika pertama tadi terbakar lagi tahun 2007 lalu pada 27 Februari karena disambang bikin. Iya. Di belakang gedung ini Pak. Oh. Jadi pengunjung keluar dari istana kan ini keluarnya akan mengelilingi pusat souvenir dan diarahkan ke sana ya. Ini ada kain batik tanah liat yang mana memang ketika Aditya menjadi raja kan dia membawa salah satu pengaruhnya itu ada kain batik. Nyampe di sini itu sudah dimodifikasi dengan ukiran Minang, motifnya contohnya kayak gitu. Ini udah berapa tahun umurnya nih, Bu? Kalau ini dari replika yang pertama Pak, dari tahun 1976. 1976. Yang asli peninggalan istana apa, Bu? Kalau itu yang memiliki keturunan keluarga raja, Pak. Jadi kalau yang benda-benda di sini merupakan kumpulan dari masyarakat. Apakah dari kolektor barang antik ataupun memang orang-orang yang memberikan secara dihibahkannya ke istana untuk dipajang untuk media pendidikan bagi anak generasi muda. Ya, ke depan tentu kita berharap baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten nantinya untuk bisa menseriusi ya, mencoba mencari kembali, meneliti kembali benda-benda bersejarah yang itu memang masih eksis ditinggalkan oleh beberapa para kolektor tentunya untuk bisa kita kembalikan lagi ke Tanah Pagaruyuang karena ini sangat bermanfaat tentunya pada generasi-generasi muda kita ke depan. Kalau replika, Bu ya? Iya, replika. Ada pistol balando, ada meriam kecil. Ini bukan pistol sungguhan kan? Iya Pak. Nah, cuma maksudnya pemberian dari masyarakat. Pistol sungguhan? Pistol sungguhan. Ini yang replika. Benda-benda yang dipakai dulunya oleh masyarakat. Ada pedang, ada tombak. Nah, di sini kan juga dulunya ada peristiwa Perang Padri. Iya. Nih, nanti di scan ketahuan umurnya, Bu? Iya, pakai Google Scan. Jadi pengunjung bisa dapat informasinya pakai kayak gini aja. Tapi kalau dicecek kok setahu Bu kok udah berapa tahun umurnya, Bu? Apakah 18-an? 17-an atau gimana nih umurnya nih? Kalau yang di bawah-bawah ini hasil benda-benda yang bisa diselamatkan Pak. Tapi kalau yang benda-benda koleksi, kami kalau dari Pemandu belum bisa dapat akses juga Pak. Karena memang yang tahu mengenai hal itu memang dari pihak Balai Pelestarian Cagar Budaya aja Pak. Di DPRD nih, di sini Kesubak nih Bu. Nah ini perpustakaan kita di DPRD itu lagi bikin e-book ya. Makin mantap. Jadi saya targetkan tahun ini Edis sudah punya koleksi 1 juta buah buku ya, digital. Iya. Digital. Jadi bisa dibawa kemana-mana itu ya Pak ya? Sumatera Barat cuma DPRD yang punya Bu. Mantap. 1 juta ya. Iya.